Saat ini, dunia ini adalah tempat dengan vegetasi yang lebat, dan riak di langit terus-menerus meledak. Jibao berdiri di kehampaan, mengaktifkan kekuatan formasi yang kuat, dan melawan makhluk formasi yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya ratusan meter. Di saat yang sama, beberapa gerbang penghalang dengan ketinggian 10.000 meter berdiri di kehampaan. Makhluk formasi mirip gurita itu terbang keluar dari gerbang penghalang. Namun yang diincar makhluk-makhluk formasi itu sebenarnya bukanlah dunia bayi, melainkan sasaran dari kejauhan. Di sana, ada formasi megah, dan Chu Feng mencoba menguraikan formasi itu. Makhluk formasi ini mencoba menghentikan Chu Feng. Saat Chu Feng memecahkan formasi, itu semakin dekat dengan penyelesaian. Namun jumlah dan kekuatan makhluk formasi juga telah meningkat pesat. Meskipun Jie Bao Bao adalah spiritualis dunia dalam jubah Dewa Naga, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan setengah dewa kelas 9, dia secara bertahap masih tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Namun dalam situasi ini, dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi formasi Chu Feng. Itulah formasi yang dia atur. Wow, tapi tiba-tiba, seberkas cahaya penghalang terbang dari belakang, dia tidak bisa mengelak dan terluka di lengan kanannya. Ia hanya gagal menghindari satu pukulan, dan di saat berikutnya, pilar cahaya penghalang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari mulut makhluk formasi, meledak ke arah bayi pembatas pada saat yang bersamaan. Melihat pemandangan ini, Jie Bao Bao hanya menutup matanya. Dalam pertarungan sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya dan telah mencapai batasnya. Dia tahu dia tidak bisa menghindari pukulan itu. Apa yang kamu lakukan? Memejamkan mata dan bersantai. Tapi dia tidak menunggu rasa sakit di tubuhnya hancur, melainkan menunggu suara Chu Feng. Membuka matanya, Chu Feng berdiri di depannya. Makhluk formasi yang memenuhi langit sebelumnya semuanya menghilang dan berubah menjadi kekuatan penghalang, melayang di seluruh langit. Jie Bao Bao buru-buru berbalik dan menemukan bahwa di mana formasi itu ada sebelumnya, formasi itu telah diangkat. Kau berhasil. Jie Bao Bao memandang Chu Feng dengan mata yang sangat rumit. Faktanya, dia tahu bahwa Chu Feng berhasil, jika tidak, makhluk formasi itu tidak akan hilang, tapi dia merasa tidak bisa dipercaya. Lagi pula, dia hampir mati sekarang. Saya yakin, Anda dengan tulus bekerja sama dengan saya, dan Anda sangat polos. Anda jelas dapat melarikan diri, tetapi Anda bersikeras untuk tetap berpegang pada itu. Ini hanya kerja sama, apakah layak mempertaruhkan nyawamu? Tanya Chu Feng. Apakah kamu sengaja mengujiku? Mata Jie Bao Bao tiba-tiba berubah. Dia bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Kebetulan ketika dia akan mati, Chu Feng merusak formasi. Alasan yang paling mungkin adalah Chu Feng melakukannya dengan sengaja. Dia bisa saja menghancurkan formasi itu sejak lama, tapi dia sengaja menolak untuk menghancurkannya, hanya untuk menguji Jie Bao Bao untuk melihat apakah dia dengan tulus mau bekerja sama dengannya. Ya, Chu Feng tidak menyangkal hal ini. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa bekerja sama denganku? Jie Bao Bao sedikit marah. Kami bekerja sama dengan Anda karena kami berdua adalah spiritualis dunia dan kami memiliki tujuan yang sama. Kerja sama dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Tapi kami belum mengenalnya, dan selain itu, kamu masih dari Istana Suci Tujuh Alam. Bisakah kamu memberiku alasan untuk mempercayaimu? Tanya Chu Feng. Jie Bao Bao terdiam. Dia tahu apa yang telah dilakukan Istana Suci Tujuh Alam terhadap Chu Feng, dan dia juga bisa memahami kebencian Chu Feng terhadap Istana Suci Tujuh Alam. Chu Feng, tidak semua orang di Istana Suci Tujuh Alam membencimu. Jie Bao Bao berkata setelah hening beberapa saat. Seperti kamu, tanya Chu Feng. Bukan hanya aku, kata Jie Bao Bao. Aku tahu. Chu Feng tersenyum sedikit dan segera menyerahkan 5 batu kecil seperti kerikil kepada Jie Bao Bao. Batu kecil itu diukir dengan pola pesona, yang merupakan peluang bagi Chu Feng untuk memecahkan formasi. Menurut Chu Feng,
batu ini mengandung manfaat yang besar, yaitu akan membantu mereka meningkatkan keterampilan penghalang dalam waktu singkat. Tak hanya itu, ada gulungannya. Totalnya 10 yuan, setengahnya untuk kita masing-masing, kata Chu Feng. Bagaimana dengan ini? Jie Baobao bertanya sambil memegang gulungan itu. Ini adalah formasi pemurnian yang telah saya rangkum. Menurut saya pribadi, ini dapat mengeluarkan nilai batu ini dengan lebih efisien. Tentu saja, kamu juga bisa menggunakan metodemu sendiri. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang ke bawah dan mulai mengatur susunan, bermaksud untuk memurnikan batu itu. Segera, formasi Chu Feng selesai, Jie Baobao melihat formasi yang diatur oleh Chu Feng dan tiba-tiba terlihat takjub. Selama periode kontak ini, dia sudah mengetahui tingkat penghalang Chu Feng, tetapi formasi yang digunakan Chu Feng akan membuat matanya bersinar setiap saat. Faktanya, bukan karena formasinya yang begitu indah, tetapi metode Chu Feng dalam menyiapkan formasinya sangat indah. Sama seperti formasi yang sama, setelah ditempatkan di tangan Chu Feng, akan disublimasikan dan dapat digunakan secara ekstrim. Chu Feng, jangan perbaiki dulu. Bayi dunia terbang ke bawah. Ada apa? Tanya Chu Feng. Jie Baobao mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya ke arah Chu Feng. Bagaimana kalau kamu menyublimkan formasi ini? Tentu saja, ini adalah formasi Istana Suci Alam ketujuh milikku, jika kamu tidak keberatan, kata Jie Baobao. Tentu saja saya tidak keberatan, ini dua hal yang berbeda. Setelah Chu Feng membuka gulungan itu, dia menemukan bahwa formasi pemurnian yang disediakan oleh Jie Baobao memang lebih kuat. Ini secara khusus ditujukan pada formasi pemurnian semacam ini yang terukir di batu. Dan dia, dengan mengandalkan metode pembentukan Qinjiu, memang mampu membawa formasi pemurnian ini ke tingkat yang lebih kuat. Kemudian, ketika Chu Feng menemukan metode formasi yang lebih canggih, dia juga memberitahu Jie Baobao. Keduanya menggunakan metode pembentukan yang sama dan mulai memurnikan 5 batu. Meskipun kelima batu ini kecil, mereka adalah harta karun dari zaman kuno, dan metode pesona yang dikandungnya sangat luar biasa. Setelah pemurnian menyeluruh, Chu Feng melangkah langsung dari jubah ilahi Kaisar Naga ke dalam jubah ilahi naga abadi. Jubah ilahi naga abadi sebanding dengan manusia setengah dewa kelas 7. Karena Chu Feng telah membangkitkan sebagian garis keturunan rajanya sebelumnya, dia sekarang memiliki 2 tingkat kekuatan tempur, baik dalam hal kekuatan tempur penghalang dan metode pemecah formasi. Dengan kata lain, Chu Feng dapat memperoleh kekuatan tempur yang sebanding dengan setengah dewa kelas 9 menggunakan ranah jubah ilahi naga abadi. Kemampuan untuk menghancurkan formasi juga sebanding dengan tingkat puncak jubah ilahi naga suci. Jie Baobao, karena wilayahnya lebih tinggi dari Chu Feng, meskipun gagal menerobos, dia tetap memperoleh banyak keuntungan. Chu Feng, batu ini sangat kuat, aku. Jie Baobao membuka matanya dan berseri-seri dengan gembira. Dia ingin segera memberitahu Chu Feng bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam dan mungkin tidak lama lagi dia bisa masuk ke dalam jubah ilahi naga suci. Tapi ketika dia membuka matanya dan menemukan kekuatan penghalang yang dimainkan Chu Feng, dia langsung berkata, apakah kamu menerobos? Yah, panenmu tidak sedikit, kan? Tanya Chu Feng. Besar sekali, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menemukan bahwa ada harta karun yang tersembunyi di sini, apalagi mendapatkan kesempatan seperti itu. Wajah Jie Baobao dipenuhi dengan rasa terima kasih. Karena dia tahu betul bahwa terlepas dari keterampilan sihirnya, dia lebih unggul dari Chu Feng. Tapi jika bukan karena Chu Feng, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu. Kamu pantas mendapatkan ini, kata Chu Feng. Alasan Chu Feng menguji Jie Baobao adalah untuk menentukan karakternya. Jika dia melarikan diri secara langsung sebelumnya, Chu Feng tidak akan melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, hubungan mereka hanyalah kerjasama,
Wajar jika Jie Baobao memilih melindungi dirinya sendiri demi keselamatannya sendiri. Namun jika dia memanfaatkan kekuatan penuh Chu Feng untuk menghancurkan formasi dan membunuh Chu Feng, maka Chu Feng akan langsung membunuh Jie Baobao. Namun keputusan sebenarnya Jie Baobao mengejutkan Chu Feng. Orang ini tidak hanya memiliki semangat kerjasama, tetapi semangat kerjasamanya juga sangat kuat. Dia hampir melibatkan dirinya untuk melindungi Chu Feng. Ini juga alasan mengapa Chu Feng ingin memberikan setengahnya. Jie Baobao pantas mendapatkannya.